Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor Bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Nah, langsung aja kita bahas semuanya. Let's go! Oke, kita mulai bahas soal nomor 1. Baik, ini soal opinion thread ya. Jadi ini bagian awal untuk UTBK, pasti modelnya adalah seperti ini. Selama 2 tahun terakhir ya, modelnya seperti ini. Kemungkinan untuk tahun ini akan mulai, bukan mulai, tapi akan masih tetap seperti ini ya. Yaitu ada di sini di opinion thread-nya ya, tentang apa forumnya. Is a digital detox necessary for mental well-being? Apakah digital detox, jadi pengobatan gitu ya. Detox itu kan dari detoxification ya. Toxification kan berarti yang berhubungan dengan racunan. Kalau detox ini lebih ke untuk penawar racunnya ya. Jadi di sini dianggap digitalnya ini, sesuatu yang berhubungan dengan digital ini ya, medsos dan lain sebagainya, sebagai sesuatu yang istilahnya beracun. Nah, di sini dibahas bagaimana tanggapan orang-orang ini mengenai pengobatan dari digital agar tidak kecanduan banget ya dengan dunia digital. Apakah hal ini dikatakan necessary, perlu nggak untuk mental well-being, untuk kesehatan mental ya? Jawabannya di sini beragam, mulai dari Mindful Mia, Taxi Theo, kemudian Social Sam, Dr. Debra, dan Gamer Gary. Pertanyaannya adalah, mungkin agak sedikit kecil ya, mohon maaf. Pertanyaannya adalah, what was the most significant change Mindful Mia experience after her 48-hour break? Apa perubahan terbesar ya yang dirasakan oleh Mindful Mia ya setelah istirahat 48 jam, istirahat dari ya sosial media dan lain-lain ya, dari digital? Berarti jawabannya ada di yang pertama ini, Mindful Mia, yang ini ya. I recently tried a 48-hour digital detox ya, di sini. The results were profound. Hasilnya profound. Ya, nanti kita akan bahas ya. Karena ini ada dikasih bot, kemungkinan akan jadi soal ya. My anxiety levels drop significantly. Oke. Tingkat kecemasannya menurun dengan signifikan ya. Rediscovered the joy of reading physical books. Dia senang baca buku fisik lagi. Constant notification keep our brain state of high alert which isn't natural. Notification yang ada di HP itu membuat otak kita jadi bekerjanya tidak natural, ya, jadi aneh gitu ya. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor ini adalah learn how to fix her smartphone notifications, bukan fix notificationsnya ya. Gain more followers juga tidak disebutkan. Major decrease bisa jadi. Become professional book reviewer, bukan book reviewer, tapi dia senang baca buku ya. Realize that reading physical book is boring. Justru dia jadi suka. Yang tepat adalah, jelas tadi ada tulisannya ya, yaitu dia mengalami major decrease in her anxiety. Itu dia jawabannya, yang C. Oke, lanjut soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2 masih dengan opinion thread tadi ya. Pertanyaannya adalah, what does the word profound mean in Mindful Mia's post? Oke, kita cek satu persatu jawabannya. Very great or intense, berarti ini sesuatu yang besar, intens, atau menonjol ya. Nyata menonjol. Oke. Kemudian difficult to understand, pastinya sulit dipahami ya. Sulit dipahami. Boring and repetitive, membosankan. Mengulang-ulang terus ya. Ini lebih ke membosankan aja di sininya. Subtle and unnoticeable ini sama artinya, yaitu adalah lawannya dari jawaban yang A, very great or intense ya, yaitu tidak terlihat, abstrak gitu ya.
Kemudian scientifically proven, terbukti secara ilmiah. Terbukti secara ilmiah. Oke. Berarti kita lihat di sini petunjuknya sebenarnya di profound ini ya, di si Mindful Mia ada di awal ini ya. Maaf kecil banget ini. I recently tried a 48-hour digital detox and the results were profound. Nah, profound tuh gimana? Ada di kalimat selanjutnya. My anxiety levels drop significantly. Menurun dengan signifikan. Berarti dampaknya nyata, ada, jelas ya, dan besar pula di sini, signifikan. Di discover the joy of reading physical books juga. Berarti profound harusnya artinya adalah jawaban yang A, yaitu dampaknya besar, intens, menonjol, dan juga nyata, yaitu jawaban A, very great or intense. Kata lain dari profound ya. Jadi subtle, unnoticeable ini justru adalah lawan kata dari profound. Nah, ini mungkin bisa kalian untuk semoga bisa membantu juga, karena kata-kata model seperti subtle, kemudian profound, intense. Nah, ini kata-kata yang lumayan sering muncul juga di tes logika yang menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau nggak salah di IUP juga ada model seperti ini. Jadi kalau ada nanti diminta kata A, lawan katanya apa, nah ini ya bisa membantu semoga ya. Ada subtle dan juga profound, itu saling bertentangan. Itu dia jawabannya ya, yaitu adalah yang A. Oke, sekarang soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, the word sustainable in Social Sam's post can be best replaced by. Oke, lagi-lagi menggunakan soal sinonim ya. Sustainable di postingannya Social Sam ini ya. I feel torn. Torn di sini maksudnya dia merasa bingung gitu ya. Love staying updated with my friends' lives. Dia pengen tetap update kehidupan teman-temannya. Tapi kemudian but the fear of missing out or FOMO is real. Whenever I put my phone away, I feel twitchy. Twitchy itu kayak gelisah gitu ya. I think I need a more sustainable way to balance my online presence with reality. Nah, di sini dia itu merasa kayak bingung lah gimana ya dia mau mengurangi ya untuk melakukan digital detox ini gitu ya, mengurangi dirinya di online, tapi dia pun juga takut ketinggalan ya. Nah, dia butuh cara yang lebih sustainable untuk lebih bisa membalance ya, menyeimbangkan keberadaan secara online dan juga realitasnya ya. Temporary artinya adalah sementara ya, sementara. Maintainable berarti terjaga atau bisa dijaga ya, dijaga atau dilanjutkan, bukan masih dijaga atau dilanjutkan, betul bisa ya. Terus menerus maksudnya, dalam kurung terus menerus. Kemudian expensive ya pastinya mahal. Complicated itu rumit atau kompleks. Brief itu singkat. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya brief ini agak opposite dengan maintainable sebenarnya ya. Brief sama temporary ini agak mirip dan bisa bertentangan dengan maintainable. Nah, sustainable di sini dia kan katanya si Social Sam ini pengen digital detox, tapi dia agak sulit, gelisah kalau misalkan ada mungkin notifikasi gitu ya. Kalau dia nggak megang HP, dia merasa gelisah. Dia nggak mau ketinggalan updatean terbaru teman-temannya, dan juga dia ya ada rasa FOMO-nya itu. Bagaimana agar bisa menghilangkannya, agar dia bisa lebih membalance-nya, yaitu dia membutuhkan cara yang lebih bisa terus-menerus dilakukan, yang lebih bisa terjaga gitu ya, konsisten. Yang mana yang paling tepat dengan kata-kata tersebut, yaitu adalah jawaban yang
B, yaitu maintainable. Sama dengan sustainable, yaitu cara yang bisa dijaga atau dilanjutkan dalam arti terus-menerus dilakukan dan konsisten, biar bisa tercapai keseimbangan antara dunia digital dan realitinya si social SAM ini. Jadi yang tepat jawaban nomornya adalah yang B ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Pertanyaan 4 masih dengan opinion thread-nya. Which commentator believes, percaya bahwa personal responsibility atau self-discipline di sini ya, lebih penting daripada menghindari teknologi secara keseluruhan. Oke, kita lihat. Yang ada kata kuncinya tadi apa? Self-discipline ya, dan avoiding technology. Mindful Mia tidak ada menyebutkan self-discipline ya. Bukan di Mindful Mia. Teci Theo. Oke. Ini ada self-discipline. Kemudian apa namanya tadi kata kuncinya lagi? Avoiding teknologinya. Berarti avoid itu sama dengan disconnect ya. Dia nggak setuju dengan disconnect entirely. Kemungkinan jawabannya si Teci Theo ini. Social SAM nggak menyebutkan self-discipline atau avoid-nya juga tadi ya. Dr. Debra nggak ada juga. Gamer Gary, Detox Ones, ini juga tidak ada. Berarti di sini dia juga mengatakan si Teci Theo ya, I disagree that we need to disconnect entirely. It's about moderation. Moderation itu maksudnya adalah lebih ke bisa mengaturnya tanpa harus melebih-lebihkan, tanpa harus berlebihan gitu ya. Jadi bisa di sini dikatakan my phone is the primary tool for networking and learning. Instead of a detox, I just curate my feed and turn off non-essential notifications. Jadi dia lebih mengatur aja, mengatur feed-nya dia. Jadi mungkin ya disesuaikan saja. Lalu notifikasi-notifikasi yang tidak perlu, yang tidak penting itu dinonaktifkan, dimatikan saja ya. Jadi menurut dia konektivitas itu bukan musuh atau bukan sesuatu yang buruk, tapi yang buruk itu adalah lack of self-discipline. Artinya dia lebih menekankan bahwa yang penting itu adalah kedisiplinan kita sebagai pengguna digital ini, pengguna sosial media dan lain sebagainya ya. Nah, makanya di sini I just curate my feed, dia menyeleksi ya. Curate ini artinya sama dengan memilih atau milah-milah gitu ya. Menyeleksi feed-nya dan mematikan notifikasi yang tidak perlu. Jadi jelas ya, untuk nomor ini komentator yang mengatakan self-discipline itu lebih penting daripada menghindari teknologi secara keseluruhan adalah Teci Theo. Jawabannya Delta. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 5. Nomor 5 pertanyaannya adalah, which of the following is not mentioned, yang tidak disebutkan di forumnya ya, sebagai dampak negatif dari connectivity yang konstan. Jadi terus-terusan terkonek dengan dunia digital ini ya. Yang A, the feeling of high alert in the brain. High alert in the brain disebutkan oleh Mindful Mia ya. Keep our brains in a state of high alert, which isn't natural. Kemudian berarti ini dia mentioned ya. Fear of missing out atau FOMO itu disebutkan oleh Social SAM di sini ya. The fear of missing out is real. Dampak dari terkoneksi dengan digital juga ada ya. Berarti yang B betul. High cost of monthly internet data plans. Yang ada internet data plans ya, coba kita cek, ternyata tidak ada, berarti jawabannya harusnya yang C ya, tapi kita coba cek apakah benar D dan E itu disebutkan juga. Scroll induced fatigue, jadi capek nge-scroll terus ya. Ternyata disebutkan oleh Dr. Debra. I see many patients suffering from scroll-induced fatigue. The dopamine hits we get from likes are addictive. Kemudian terakhir, feeling twitchy when away from phone, yaitu adalah yang dia merasa twitchy tadi si Social SAM lagi ya. Whenever I put my phone
away. Nah, berarti yang D itu betul, ada disebutkan yang E juga. Walaupun kelihatannya yang C ini juga sesuatu yang negatif ya, high cost of monthly internet data plans, tapi karena dia tidak disebutkan di teksnya, maka inilah jawaban yang tepat untuk nomor ini, yang C. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah, from Gamer Gary's post, we can infer that, oke, apa yang bisa kita simpulkan atau tersiratnya ya, dari postingannya Gamer Gary. Gamer Gary ini kebetulan yang terakhir ya. Oh, pas banget bisa dilihat seperti ini. Honestly, I tried a detox once. Dia udah nyoba detox ini ya. It just made me more stressed. Dia merasa lebih stres dengan dia melakukan detox ini. I missed important updates from my gaming community. Dia kehilangan update yang pentingnya dari komunitas gamingnya, dan juga merasa isolated, merasa terisolasi. For some of us, bagi sebagian dari kami, ya, our digital life is our social life. Kehidupan digital adalah kehidupan sosial kami. Forcing a break, memaksakan istirahat dari dunia digital ini menjadi sesuatu yang counterproductive, tidak produktif sama sekali. Justru dia tidak mendapatkan manfaat yang positif dari detox ini, si Gamer Gary ya. Yang A, he thinks digital detoxes are beneficial for everyone. Dia tadi mengatakan for some of us, tidak for everyone. Jelas yang A salah. Kemudian yang B, spends most of his time reading physical books. Ini jelas salah karena tadi dia bilang dunianya dia, social life-nya adalah di dunia digital. Ya. Yang C, his social connections are primarily based in digital spaces. Kemungkinan ini jawabannya. Yang D, professional psychologist like Dr. Debra. Enggak, dia malah gamer ya. He never feels stressed when using his computer. Ini juga tidak disebutkan sama sekali. Nggak ada petunjuk yang mengarah pada dia merasa stres ketika menggunakan komputer. Yang ada, ketika dia terdisconnected dari dunia digital, nggak menggunakan komputer atau HP-nya gitu ya, justru dia merasa stres, kebalikan ya. Jadi yang tepat jawabannya hanya yang C ya, social connection-nya itu secara ya utamanya itu ada di digital space. Itulah kenapa tadi dia sebutkan sosialnya dia, social life-nya itu di dunia digitalnya, bukan di realitinya ya. Jawaban untuk nomor ini yang C. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video berikutnya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih